bersyariat aja kada bertasawuf kosong hampa. Orang nang bertasawuf aja sembahyang kada batal. Imam Malik mengatakan, Syekh Junaid sampaikan apa? Orang yang bersyariat aja ngaji fikih tentang ibadah saja tidak berhakikat, tidak bertasawuf, rusak. Jamaah sekalian yang dimuliakannya Allah, jika Allah menghendaki kebaikan dan jika Allah kepingin meningkatkan derajat seseorang, maka boleh jadi Pak Bu, siapapun orangnya dan bagaimanapun latar belakangnya, Allah akan angkat dan jadikan dia sebagai kekasihnya. Siapapun kita, kalau Allah kehendaki boleh saja jadi wali. Dan wali Pak Bu bukan keturunan. Seperti orang alim bukan keturunan. Jadi kalau abahnya wali, anaknya mesti wali? Tidak mesti. Kalaupun umpamanya abahnya tuan guru, anaknya tuan guru, tidak mesti. Karena itu bukan keturunan. Amunnya abahnya sugih, anaknya sugih, wajar warisannya banyak. Nah, oleh sebab itu jamaah yang dimuliakannya Allah, sebahagian orang yang dikehendaki yang dijadikannya sebagai seorang wali Allah tidak lain adalah Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani Al-Hasani, yang beliau ini kutub di kota Madinatul Rasul. Bahkan beliau Pak Bu menjadi wali kutub di mana Rasulullah berhijrah, di mana Rasulullah Bu menyebarkan agama Islam, dan di mana Rasulullah bermogok. Tetapi kewaliannya beliau ini Pak Bu, masa perpindahan berpulang ke rahmatullahnya seorang wali kutub, yakni Sahibur Ratib. Allah yarham Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Jadi begitu beliau meninggal tahun 1132 Hijriah, seseman lahir menggantikan kewalian. Jadi meninggalnya wali kutub Habib Abdullah berbetulan lahirnya seseman. Nah, oleh sebab itu Pak Bu, apabila meninggal seorang wali, tidak semua ikut di dalam kuburnya, itu hanya satu yang tertinggal, yakni sirnya. Nasirnya ini Pak Bu akan diberikan kepada siapa? Orang pula yang dikehendakinya. Nah, jadi mun ada di kampung nih wali, sirnya neng ini kena siapa nang menanggungnya pula. Nah, nang itu nang bakal nantinya orang nang masyhur, nang bakal nantinya melanjutkan dakwahnya beliau. Namun demikian jamaah sekalian, khabar kewalian ini pun tentunya orang yang lebih tahu adalah orang yang terdekat, yang tidak lain adalah salah seorang khalifahnya beliau, murid Sidin seorang, yakni Sidik Al-Madani. Jadi ini khalifahnya Sidin. Dari sini kita tahu kewaliannya Sidin. Maka itu kita tidak bicara Pak Bu lebih banyak tentang wali yang kita tidak satu zaman, yang kita tidak dekat. Kita ini hanya garis besarnya aja. Jadi kalau orang ada menceritakan seseorang, itu yang lebih tahu adalah orang yang dekat. Apa yang dikhabarkan oleh si Sidik Al-Madani adalah perihal guruku, kata beliau. Dari kecilnya belum had mursid, belum berusia balik, beliau ini sudah Pak Ibu tekun, rajin. Himmahnya beliau, semangatnya beliau di dalam menuntut ilmu ini besar. Nah, di zaman sekarang ini susah untuk kita dapatkan anak kecil yang belum balik, himmahnya, semangatnya mengaji. Apalagi sudah usia balik, himmahnya, semangatnya bila kada menyasah bebinian bacari duit. Bujur kada? Dua tuh nang himmahnya. Apalagi wah ini musim apa?
HP. Nah makanya dengan cerita ini kembalikan lagi. Oleh sebab itu, inda dzikril auliya tanzilur rahmat. Ketika dibicarakan Pak Bu tentang kewalian seseorang, Allah berkenan menurunkan beberapa rahmat. Dengan rahmat itu mungkin ada kebaikan dan berkah. Bisa kita mengkaji ulang dan mentelusuri kewajiban hamba. Nah satu hal mengaji. Seorang sultano aulia Pak Bu, yakni Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sidin mengatakan apa? Bertauhid itu fardu. Menuntut ilmu itu fardu. Dan mencari rezeki yang halal juga fardu. Berarti sini mengatakan ini kada senjang. Sebab di situ bercari ada, mengaji ada, beribadah juga ada. Tetapi sayang pula Pak. Coba kita kembali renungkan seorang pemimpin, seorang pimpinan pondok pesantren Lirboyo. Ya tentunya Lirboyo ini kada dianjir. Ya Allah. Apa ujar Sidin? Sesibuk apapun kita. Ini pimpinannya sama sekali mendahat. Sesibuk apapun kita, serepot apapun kita, banyak bagaimanapun pekerjaan kita, jangan melalaikan ibadah dan sempatkan duduk di majelis ilmu. Nah adalah kakanakan kita kayak itu. Jangan kakanak nang Tuhannya gini kada. Ya kah? Sempatkan ya Sidin. Sempatkan. Oh, daripada Sidin ini Pak perkara sempatkan neng ini sudah bahasanya memudahkan. Amunnya kawa itu bukan sempatkan lagi, rancaki. Nah, kenapa beliau Pak Bu yang pertama kali diambil ilmu? Bukankah Rasulullah mengatakan, aku jan Nabi tidak meninggalkan dinar dan dirham, tetapi yang kutinggalkan adalah ilmu. Nah siapa yang mengambil ilmu berarti warasatul ambiya, pewaris Nabi. Nah jadi terserah aja lagi nak jadi pewaris Nabi kan ada. Jadi ilmu ini Pak Aiboy tidak saja ahli waris ini dari kalangan zuriat, habaib dan syarifah, tetapi siapa yang mau menuntutnya. Dan Allah akui, Rasulullah akui sebagai keluarganya. Coba kita ambil sejarah. Bagaimana Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini riwayatnya Pak Bu seorang anak pendeta. Anak pendeta. Beliau mendengar bahwa di kota Madinah ada yang bernama Muhammad, yang beliau dapatkan wahyu. Maka Salman Al-Farisi, yang beliau ini sekarang kan Al-Farisi itu Perancis. Mendengar hal itu beliau tinggalkan ajaran orang tuanya. Bayangkan jauhnya Pak Bu, dari Perancis ke Madinah, apalagi berkunjung begini aja jauh. Untuk apa semua itu? Untuk agar supaya beriman dan untuk menuntut ilmunya Rasulullah. Kita sejauh apa di Banjar ini? Alasan apa? Makanya tadi julun nang hilang dari kita ini Pak Aiboy himmah, semangat untuk menuju akhirat itu. Beliau datang kepada Rasulullah menyatakan masuk Islam, bahkan apa yang Rasulullah katakan, Salman Al-Farisi min ahlil bait. Rasulullah mengakui Pak bahwa Salman Al-Farisi keluargaku ya Nabi. Bahkan bukan juriat Nabi, Nabi mengakui. Nah mudah-mudahan nang pian-pian rajin mengaji diakui Rasulullah sebagai keluarga beliau. Walaupun tidak ada ikatan darah. Karena al-ulama warasatul ambiya. Orang yang berilmu, menuntut ilmu, menanggung ilmu, itu pewaris Nabi. Nah mudah-mudahan
Nah dari karena itu jamaah sekalian, ilmu yang harus kita kaji sekarang ini bagaimana? Yang fardu ain ini 3. Nah makanya ngaji fikih supaya sah beribadat, ngaji tauhid supaya sah keimanan, ngaji tasawuf supaya zahir batin bersih. Inilah yang menjadi pilar agama kita Pak Bu. Pilar nih jaka kita apa? Pondasi, tiang. Tiang agama kita nih 3. Iman, Islam, ihsan. Iman pelajari tauhid, Islam pelajari fikih, ihsan pelajari tasawuf. Bila salah satu ini tidak ada, maka tidak mungkin bangunan ini bisa berdiri. Lalu Rasulullah mengungkap as-salatu imaduddin, salat itu tiang agama. Maaf, tidak akan diterima salat kalau tiang nang 3 ini belum berdiri. Salat itu bangunannya iman, Islam, ihsan. Pian sembahyang nih pikihnya aja, kada bertauhid, kada bertasawuf, pawai. Bukankah dikatakan oleh Imam Malik? Imam Malik mengatakan orang nang bapikih basyariat aja kada bertasawuf, kosong, hampa. Orang nang bertasawuf aja sembahyang kada, batal. Imam Malik mengatakan, Syekh Junaid sampaikan apa? Orang yang bersyariat aja ngaji fikih tentang ibadah saja, tidak berhakikat, tidak bertasawuf, rusak dirinya. Rusak. Padahal sudah beramal, rusak. Orang yang bertasawuf saja tapi meninggalkan syariat, rusak imannya. Dan orang yang menghimpun keduanya, maka orang itu bakal benar dan mulia. Jadi yang mana lagi yang kita harus salahkan? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, nang mana lagi nang hendak didustakan? Oleh sebab itu Pak Aiboy, sesemanlah tatkala itu satu-satunya, Masya Allah, ahlinya syariat, ahlinya tarekat, bahkan ahlinya hakikat. Jaka orang sugi nih di kampung penyugihnya, wajar ada rasa orang tidak senang. Orang sugi, jangankan Pak Aiboy orang alim, urpian nih di kampung berduit itu kada beratan nang ketujuh. Di muka senang, di belakang nyambati, paling betuyul benarnya ujaran. Inya mulai bahari nang kayak itu tuh. Bila nang apalagi orang alim ini sesemani semunyaan ahlinya. Jaka bahasa Inggrisnya tuh undasnya. Syariat ahlinya, tarekat ahlinya, hakikat ahlinya. Ada kita bang, pikihnya aja kada ahli. Itu gini nyalahkan orang. Menyalahkan orang harap. Nang pian-pian nih bila menyalahkan orang, ulun takun nih di mana salahnya. Jadi jawab dulu kalau orang bertanya, nah ikam nang nyalahkan aku, tolong pengpadakan salahnya di mana aku supaya aku bisa bujur. Mun pandai menyalahkan aja salahnya di mana kada tahu, luput. Bila puan pian ini pandai menyalahkan orang, tahu salah orang dan benarkan, cari solusinya di mana Pak? Dengan lapang dada orang menerima. Amun pandai menyalahkan salahnya kada tahu, ini luput. Timbul salah sia disalahkan. Siapa yang salah? Salahuddin ke salah sia? Nah, itu pun Pak Bu maaf, beliau yang sudah memiliki begitu luas ilmu bersifat tawadu. Inilah yang di dalam kata hikmah katakan apa? Tanamlah dirimu di dalam tanah kerendahan, karena buah yang manis itu ditanam di dalam tanah. Jadi mun ba ilmu tawadu ini artinya tanam. Nenginnya lulus pondok, woyo
jalan lain deh. Lilitan surban mata aja lagi kelihatan. Itu mumi. Nah, tanamlah dirimu di dalam tanah kerendahan. Tetap aja nang kayak orang biasa. Seseman nih apalagi menyembunyikan akan ilmunya dan amalnya beliau. Kenapa? Karena belum dapat izin daripada hadratnya Rasulullah. Nah ini nang kita tuh perlunya berguru. Wayah ini maaf Bapak Ibu sekalian, kita adab lawan guru aja udah lepas. Kayak apa hendak dapat ilmu bermanfaat? Ilmu bermanfaat itu didapat seberapa besar kita memuliakan guru, bukan seberapa besar hafal banyak kitab. Bukan seberapa pian pandai menerangkan orang lain, bukan. Seberapa kita nih li ta'zimi li ahli ilm, memuliakan, menghormati, menghargai guru yang memberi ilmu. Oleh sebab itu Imam Malik pernah Pak Aibuai dipesankan Ibu Sidin sebelum menuntut ilmu, Malik Jasidin, sebelum ikam menuntut ilmu tuntut dulu adab, karena adab lebih mulia dari ilmu. Biar alim bubuan ikam nih neng harat baca maulid papai banyak lagi nah hafal kada bubuhan ikam dianjir nih ya bujur kah suara ikam nih bagus di lain masih banyak lagi nah bagus kada nang dianjir nih aja nah nang kakak itu terkesahnya tuntut dulu adab sebelum ilmu. Al adabu syarafun, adab tuh lebih mulia, menunjukkan orang berilmu beradab. Bukan seberapa ikam pandai menerangkan ilmu, bukan seberapa banyak kitab di lemari, bukan seberapa banyak hafal, bukan. Adabnya nih itu Imam Malik pantas beliau menjadi ulama besar, berguru kepada Imam Hanafi, dan beliau juga dapat murid seorang ulama besar namanya Imam Syafi'i. Masya Allah. Nah mudah-mudahan kita doakan anak tadi menjadi orang yang beradab, berakhlak. Jadi nang dipadahkan soleh solehah, maaflah, nang dipadahkan anak soleh solehah itu bukan nang dipadahkan rajin beribadat, nang beradab. Ngatakan tak? Nyada aja nang rajin sembahyang, nyambati orang rajin juga. Nah soleh lah, salah ngarannya. Jadi nang dipadahkan soleh solehah itu nang beradab. Nah ini nam bagus. Tadi ulun kada sampat meniupkan kepalanya. Kenapa? Nya gagah. Kira-kira mau ulahnya nih gagah juga nih. Maaf tuh lah, tambahi lagi. Pak Bu, itu ada doa tatkala kita mau mencukur rambut. Karena Irsadi yang memadahkan sini tahu. Allahumma nurus samawati wa nurus syamsi wal qamar. Allahumma sirullah nurun nubuwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini doa saat mencukur dan ditiup ubun-ubunnya. Yang ngali pengguru kekanakannya anak digunting lawan ditiup, kepala abahnya nang digunting lawan nang ditiup. Karena kamu gunting akan melamun nikam. Hah? Nah itu nang dibaca. Jadi kena biar kuitannya dan nang membacakan. Bagus. Lah, apa tadi? Kalau lengkapnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu nurus samawati wa nurus syamsi wal qamar. Allahumma sirullah wa nurun nubuwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin inni u'idzuha wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Nah itu doanya nih tak. Jadi anak bagus. Nah, semalam bang guru kada saud batasmiyah bang kayak itu gurunya kada tahu juga pian nang membacakan di kelambu. Papai. Jadi Pak Bu kembali lagi.
Harus kita ini beradab kepada guru-guru kita. Oleh sebab itu dalam Quran katakan apa? Innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Siapa Muhammad yang orang yang pernah berbaiat lawan ikam Muhammad sama berbaiat kepada Allah. Tetapi Imam Malik katakan, orang yang pernah berbaiat dengan gurunya menyalahi maka putus baiatnya. Apa itu baiat? Al-bai'atu hiya al-ahdu 'ala ta'ah. Baiat itu janji untuk taat. Apabila dia putus karena su'ul adab dengan gurunya, Rasulullah mengatakan, man kharaja min bai'atihi pamata matan jahiliyatan. Orang tuh mati seperti jahiliyah. Nah, padahal Nabi seperti orang jahiliyah. Buka kitabnya nangai tentang baiat. Quran hadisnya ada, riwayatnya ada. Jadi jangan alahan, ini ada mengaji. Nah, jadi nang putus-putus baiat itu bukan guru nang memutus, karena murid nang menyalahi. Dan apabila ujar Nabi dia mati dalam keadaan jahiliyah. Nah, kembali Bapak Ibu sekalian, untuk malam ini cuma 2 perkara. Tadi ilmu, dan yang kedua adab. Karena ilmu dan adab ini amat berperan. Kita sering memohon kepada Allah dengan doa yang dipanjatkan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kepingin kalau anak ini menjadi penyujuk 2 mata hati. Artinya apa? Dilihat nyaman, di hati senang. Qurrata a'yun. Tetapi perkara ini Pak Bu, maaf, jangan salah memilih nama. Bu, ada nama perempuan yang jangan sampai ada. Maaf, kalau ada minta reda. Makanya sebelum mengasih nama anak ini, kasih dulu tahu sama tuan guru. Ini bujur jakah guru. Ada nama perempuan yang jangan semestinya ada. Wati. Kenapa? Karena wati itu artinya bersetubuh. Nah, kita kebanyakan nih ketujuh lewati. Heldawati, Patmawati, kan? Itu bini siapa Wati? Wati itu artinya bersetubuh. Ada yang senang mengambil nama perempuan siapa lagi? Balkis. Tahulah arti Balkis nih, ketua jin. Maka ketujuh benar, anu ja bini Sulaiman ujar. Telusuri dulu siapa Balkis. Balkis itu istri Rasulullah bangsa jin. Makanya baca kitab. Jadi jangan lagi mengarani Balkis. Nya kau balkon. Balkis itu ketua jin, jangan. Nah, makanya alangkah lebih baik ditanya. Nah, nengaran anak sidin tadi malah bagus. Tadi ada Salsabila. Wah, itu sungai apa? Sungai susu kan sungai surga. Salsabila. Jadi tanyakan dulu, kenapa? Kenapa Seseman dinamakan dengan nama Muhammad? Mengambil daripada Pak Aibuai isyarat pada Tuan Sidin yakni Rasulullah. Nabi itu dingarani Muhammad tatkala dari sepanjang sejarah bangsa Arab tidak ada nang bengaran Muhammad. Tidak seikung pun Pak Aibuai di kota Mekah ketika Nabi itu lahir bengaran Muhammad. Mulai itu kededa sebelumnya, mulai zaman Nabi Adam sehingga Nabi kita aja Muhammad. Ini nama yang diberikan dari hadratnya Allah melalui para malaikat, dipesankan kepada dalam mimpi Sayyidatuna Aminah. Nah, bukan nangai rawinya di dalam berjanji, bukan situ ada. Innaki qad hamalti bisayyidil alamin wa khairil bariyah wa sammihi idza wada'ti Muhammad fa innahu satuhmadu uqbah. Jibril datang dalam mimpi Sayyidatuna Aminah mempesankan Aminah,
Kalau nanti anakmu lahir namakan Muhammad, karena dia bakal dipuji dan terpuji. Dalam Quran apa? Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulami ismuhu Yahya. Hah? Wahai Zakaria, ujar Tuhan, kami memberikan gambar gembira lawan ikamna. Ikam dapat anak nang ngarani kena Yahya. Jadi Nabi Yahya itu anak Nabi Zakaria. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulami ismuhu Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya. Yang sebelumnya nama Yahya tidak pernah ada. Tidak pernah ada ngarani Yahya. Mun dianjir banyak dah Yahya. Nang zaman sidin belum pernah. Ada kalau dalil tak? Nah, jadi nang bagusnya nih kalau lah nang mintuha Muhammad datang menantu Zakaria dapat anak lalakian Yahya, jadi nabi aja beratan nih. Takannya sitor borong. Jadi rami. Inilah pentingnya kasih nama. Kenapa? Innakum satud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Namamu nanti nama orang tuamu dipanggil hari kiamat. Karena nama ini doa supaya anak ini mensesuaikan nama daripada hajat orang tua nang kepingin menyesuaikan daripada yang diberi nama. Lalu nya beadab. Ngaran Muhammad haro maling. Bilang dadayan orang kada kau lengah, ini kada cucuk. Nah, oleh sebab itu Pak Bu, apa anjuran Rasulullah untuk itu? Diakikahi. Pak Yonani tadi ini sekalian akikah apa kada? Belum lah, bahasa kambingnya. Nggih, pokoknya bila kada dimakan di sini lah, antarakan ke rumah aja. Ya mudah-mudahan orang tuanya Allah murahkan rezekinya. Al-ghulamu murtahinun bi aqiqati. Anak itu ujar Nabi tergadai dengan aqiqah. Tudbahu anhu, disembelihkan fil yaumi sabi'i, di hari yang ketujuh. Wa yuhlaku ra'suhu wa yusamma, dipotongkan rambutnya dan dikasih nama. Jadi abdalnya penyembelihan itu kalau menurut sunnah hari ketujuh terhitung kelahiran. Kalau tidak bisa di mana mampunya aja. Di mana mampu aja. Kalau abdalnya hari ketujuh. Lalu di dalam riwayat katakan Pak Bu, anak nang kada baakikah, kada kawa memberikan syafaat dengan orang tuanya. Kenapa? Karena akikah itu adalah tebusan, pembebasan dari orang tua kepada anak, agar supaya tidak terhalang memberikan syafaat kepada mereka. Itu dalam kitab itu. Jadi mudah-mudahan nang kita nih Allah Ta'ala murahkan rezeki kawa ma'akikahi. Berapa nang ini kambing nang? Jangan kambing orang dikacak. Gratis nih ruaya. Aro guru diumpatakannya makan ada. Lah. Nyakawa seikung dulu. Nyakada kawa langsung doa ada bapak, niatakan pulang nyada rezekinya. Nyakada kawa jua penang kedua cukup saikung. Jangan dipaksa, la ikraha fiddin, kada ada kekerasan dalam agama. Mampu saikung ya. Lah. Lalu sejarah daripada akikah ini apa Bu? Ini tradisi, asalnya tradisi bangsa Arab. Buka riwayat lah, tarikh. Tradisi bangsa Arab apabila dia punya anak maka disembelihkan hewan dan darahnya disapukannya ke kepala. Lalu Rasulullah Pak Ibu merubah tradisi ini, namun tetap menjalankannya lewat penyembelihan. Kalau tadi orang jahiliyah bangsa Arab dulu nang bakas sembelihan tadi darahnya disapukan ke kepala, lalu ujar Rasulullah, usapkanlah minyak jafaron. Nah, nggih, ulun tadi anak mengusayakan nih madu buntung Kalau pina besamut
Jadi minyak jafaron. Ini pondokan nih, baca riwayat. Ayo, jadi minyak jafaron. Kusayakan gitu. Itu ada dalam riwayat hadis. Buka di dalam Sahih Abu Daud. Hadis Sahih Imam Abu Daud. Tentang masalah penyembelihan akikah. Nah begitu. Nah jadi ini semua agar supaya anak apa-apa Bu beradab, dengan maksud jangan anak ini bersifat-sifat binatang lalu disembelih. Jadi pian menyembelih ini sebenarnya hakikatnya membunuh sifat kebinatangan pada anak lalu disimbolkan dengan binatang akikah. Nah ulun minta kalau berakikah cari nang mengerti, jangan cuman bisa menyembelih. Nang paham ini ibadah. Sehingga seseman Pak Aiboy tumbuh dan berkembang menjadi orang yang beradab, Masya Allah. Bagaimana dengan orang tuanya, dengan guru-gurunya, bahkan dengan yang lainnya. Terakhir hadis yang ulun sampaikan, inilah pesan Rasulullah. Adibu auladakum ala salasati khisal. Ajarkan kepada anakmu adab 3 hal. Ajarkan adab. Adibu auladakum ala salasati khisal. Hubin nabikum, tanamkan cinta lawan Rasulullah. Tanamkan cinta lawan Rasulullah. Wa hubbi ahli bil baiti, tanamkan cinta lawan orang-orang soleh. Makanya mun kawa anak dibawa katuan guru anu aja halus lagi, minta maaf, pian halus dibawa rekreasi ke pantai itu bapak panas akun aja, dibawa katuan guru ziarah ke wali dia mau kayak apa kisahnya nih? Alasan apa tadi? Katuan guru panas sujud, kakubah wali ngali je sasak. Nang pian bawa nang ke pantai bapanas, nang ke mall, napa kabar itu? Nah kenalkan, disuruh supaya tertanam cinta lawan orang soleh. Wa qiraatil Quran, dan agar supaya ajarkan dia pandai baca Quran. Nah dengan begitu Bapak Ibu sekalian, inilah nantinya yang membikin adab bagi anak. Nah mudah-mudahan sekilas yang ulun sampaikan itu seiring doa kita semua mendoakan kepada anak yang kita tasmiyai tadi, semoga dijadikan anak yang solehah, anak yang bertakwa kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bermanfaat bagi agama, bangsa, negaranya, diberikan kesehatan, keafiatan lahiriah batiniah, dan sukses dunia wal akhirah, amin. Kiranya itu saja yang bisa ulun sampaikan. Ampun maaf jikalau ada salah dan khilaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli baitihi wa dzurriyyatihi. Allahumma bi rahmatika wa ammana wa qina syarra ma ahammana wa la hubbika wa hubbin nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jam'an tawfana antaradin anna wa ghfir lahum lana wa li walidina wa li ustadina wa masyikhina wa li muallimina dzulku alana wa jama'atina wali jami'al mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an maghfura wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma. Ya maulana ya mujib ya hadiran la yaghib, tawassalna ilaik bil habib taqdi hajatana Allah min al hadirin wal muslimin qarib. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.